Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa riwayatin ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi dibiasakan kita itu walaupun sehari itu jangan sampai terlewatkan untuk membaca Al-Qur'an. Setidaknya walaupun kita tidak bisa menghafal, membacanya walaupun itu satu ayat di dalam sehari, jangan sampai terlewatkan, karena pada hari kiamat nanti Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat bagi kita semua di yaumil akhir, di mana pada saat itu tidak ada lagi syafaat yang bisa mensyafaati kita pada hari itu. Di hari yang sangat mengerikan lah, Al-Quran itu yang kita baca tiap hari itu datang sebagai syafaat. Jadi begitu. Baik teman-teman takmir yang kami hormati, kemarin kita udah melewati bab pertama ya sebagai muqaddimah. Yang udah hadir kemarin mungkin tahu sebagai muqaddimah aja. Alhamdulillah kita berlanjut ke buku yang inilah panduan aplikatif dari Abdul Rauf, Ustaz Abdul Rauf LC. Bab kedua itu mengenai definisi ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Yang dinamakan tajwid itu berasal dari kata apa, begitu. Jadi kita harus tahu dulu ketika mempelajari suatu ilmu. Kita mau sholat, jadi kita harus tahu akan rukun-rukun sholat. Apa itu sholat? Kata-kata dari sholat itu apa? Kita harus tahu. Di sini di dalam buku ini disebutkan definisi ilmu tajwid secara lughatan itu secara bahasa itu at-tajwid yakni at-tahsin. Apa makna at-tahsin? Yaitu at-tahsin memperbagus. Tajwid itu sebenarnya dari awal katanya jawwada yujawwidu, bagus dan memperbagus bacaan kita. Yang asalnya biasa-biasa aja, ketika belajar ilmu tajwid, jadi bacaannya lebih bagus didengar, begitu. Sini sebutkan, sedangkan menurut istilah, tadi menurut bahasa, secara bahasa itu secara umum membaguskan bacaan kita, membaguskan aja gak apa-apa. Sedangkan menurut istilahan disebutkan di buku ini, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'i haqqahu wa mustahaqqah. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari makhraj itu tempat keluarnya huruf, disebut kharaja yakhruju, makhrajan. Jadi makhraj itu huruf yang keluar dari tenggorokan kita dengan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi hak, mustahak, hak dan kemilikan huruf tersebut jadi kita berikan gitu. Min makhraji ma'itnahi haqqahu wa mustahaqqahu. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti jahar, isti'la, istifal dan sebagainya. Sedangkan yang disebut mustahak huruf adalah sifat yang waktu-waktu seperti tafkhim, tarkik, ikhfa dan sebagainya. Nah, itu haqqahu wa mustahaqqu seperti ikhfa, tahqiq, izhar. Nah, itu nampaknya sewaktu-waktu, tidak seperti al-jahru. Ada yang tahu nggak lawan kata dari jahar itu apa? Jahrun. Kan itu dibagi-bagi, ada isti'la, ada jahrun, ada istifal. Jahar itu jelas, maknanya jelas. Lawan katanya isti'la. Lawan kata jelas apa? Samar. Betul. Jadi nanti ada pembelajaran tersendiri di sini. Baru definisi ilmu tajwid itu
sebagai gambaran aja. Nah sekarang berlanjut ke hukum. Kita ada waktu 15 menit aja ya, jadi nggak lama. Hukum, ahkamun, mempelajari ilmu tajwid itu apa aja hukumnya? Di sini disebutkan hukum belajar ilmu tajwid secara teori. Teori itu kayak kita membaca Al-Quran. Ini izhar. Izhar itu apa? Maqtabi itu apa? Itu teori. Ketika kita ditanya, ini bacaan apa? Bacaan idgham bi gunnah. Apa idgham bi gunnah? Hurufnya ada berapa? Bacaannya seperti apa? Nah, itu teori. Kita bisa menjelaskan teorinya. Nah, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi fardu yang belum yang fardu banget gitu. Sedangkan hukum membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu fardu ain. Jadi ketika kita sudah belajar tentang ilmu tajwid, cara mempelajari Al-Quran dengan benar dan sudah tahu ilmunya dan membacanya itu fardu ain, fardu yang sangat-sangat fardu. Ketika kita tidak membaca dengan kaidahnya, ya kita berdosa begitu. Karena kita sudah tahu. Oleh karena itu mungkin saja terjadi seseorang qori bacaannya bagus dan benar, namun sama sekali tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid, semisal izhar, mad dan sebagainya. Baginya hal itu sudah cukup bila kaum muslimin yang lain telah banyak mempelajari ilmu teori tajwid. Karena sekali lagi mempelajari teori ilmu tajwid itu fardu kifayah. Jadi lebih wajib yang sudah tahu itu mengamalkannya sebenarnya. Adapun dalilnya warattilil Qur'ana tartila, untuk mempelajari ilmu tajwid itu. Di sini ada sabda Rasulullah SAW, agak lumayan ya. Jadi cukup bagus artinya. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha wa iyyakum ولحون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجع الغناء والرهبانية والنحو لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم سأنهم. Jadi di sini anjurannya untuk membaca Al-Quran sesuai dengan cara dan suara orang Arab. Kenapa kita itu dianjurkan untuk membaca kayak orang Arab? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa-bahasa Arab. Tidak mungkin kita membaca misalkan, ya walaupun ada ketika ada di Jawa itu ada azan Jawa, bahkan ada yang membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Walaupun di hadis ini itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran itu misalkan dengan lagu Sunda, dengan lagu-lagu, pokoknya lagu-lagu pop misalkan. Contohnya apa ya, kayak lagu, kan ada tuh ya, dicontohkan dulu saya ketika azan. Tahu lagu Simalakama? Ada cuman contoh. Hayya 'alas shalah, itu yang tidak diperbolehkan yang kayak gitu. Di dalam hadis ini ini azan sesuatu yang inilah apa namanya itu bukan Al-Quran, apalagi Al-Quran gitu kan, justru berdosa. Lagu guyon Itu yang nggak boleh. Nah sekarang tujuan yang terakhir dikit lagi, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Jadi kita harus tahu tujuan kita ketika kita mau, ibarat kita mau pergi kemana, bepergian, kita harus tahu tujuan kita. Karena kalau nggak ada tujuan kita pasti bakal blunder atau muter-muter di tempat itu. Secara umum ilmu tajwid adalah menjaga lidah kita agar terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Di dalam membaca Al-Quran disebut lahan. Lahan itu kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Yang saya sebutkan kemarin itu ada 2 kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Diingat-ingat ya.
Yang pertama itu ada lahnun jali. Lahnun jali itu apa? Adalah kesalahan terjadi ketika membaca Al-Quran, baik dalam mengubah arti atau tidak, sehingga menyalahi urful qira', kelaziman dan tradisi ulama qiraat. Seperti ain dibaca hamzah, atau mengubah harokat fathah menjadi harokat dhammah, atau harokat dhammah diganti harokat kasrah. Itu maksudnya lahnun jali, kesalahan yang fatal, tidak boleh. Lam diganti nun, nun diganti shin, sin diganti shad, itu tidak boleh, karena dapat mengubah arti dalam Al-Quran tersebut. Misalkan ada contohnya di sini, Rabbil alamin, dibaca Rabbil alamin, itu artinya fatal, bahkan berdosa di sini. Nah, yang kedua itu an'amta alaihim, dibaca an'amtu alaihim. An'amta itu kan menunjukkan kamu, sedangkan ketika dibaca an'amtu itu dibaca jadi jauh ke saya, an'amtu. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya haram, kecuali kita tidak tahu ya, ketika membaca misalkan an'amtu alaihim, kita tidak tahu bahwa kita itu membaca lafaz tersebut begini. Nah, ketika kita sudah tahu dan disengaja melakukan itu, hukumnya haram dan berdosa. Nah, yang kedua itu lahnun khafi. Disebut lahnun khafi karena adalah kesalahan terjadi ketika membaca Al-Quran yang tidak sampai menyalahi kebiasaan qari atau qiraat, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam membaca mad jaiz munfasil, dan lain-lain. Melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh. Tidak sampai ke haram ya, tapi makruh. Ketika kita tahu ini bacaan gunnah tapi tidak dibaca gunnah ketika membaca, seperti yang Pak Arif tanyakan kemarin, tidak sampai mengubah makna dari lafaz tersebut. Ini disebut lahnun khafiyyu, atau yang kesalahan-kesalahan yang makruh lah, di level bawah gitu. Tetap salah, cuman masih dima'fu selama kita itu kondisinya belum tahu menahu tentang hal tersebut. Jadi begitu teman-teman sekalian tentang bab kedua di sini disebutkan secara selesai.